atau disampaikan dengan di YouTube channel itu jangan. Jadi tuliskan aja semua. Jadi apa yang pengen adik-adik buat ini diketik aja di promptnya AI, itu bisa sekarang ini. Jadi model AI sekarang itu sangat kompleks ya. Oke, untuk Claude, saya kembali ke Claude ya. Nah, tadi juga ngomong kenapa AI nggak akan berjalan tanpa Claude. Itu memang ada benernya sebagian, benernya. Kalau kita menggunakan AI-nya itu Gemini, menggunakan AI-nya itu ChatGPT, ya. Nah, ada AI yang nggak terpengaruh, walaupun kita nggak ada koneksi internet tapi tetap bisa. Nah, itu namanya Ollama. Ollama itu nama platformnya ya, seperti Linux Mint. Nah, ya Linux Mint. Nah, Linux Mint itu kan platformnya Linux, nama apa? Nama Linuxnya, distronya itu Mint. Ya. Jadi di dunia AI itu memang ada dua ya, Ollama. Nah, ini Ollama. Ollama. Nanti kita bikin Ollama. Ya. Tapi ini garis bawahnya ini, garis bawahnya harus menggunakan spek komputer bagus banget. Yang sekarang tadi Pak Mahfud ngomong generasi Intel yang paling baru generasi 14 ya. Nah, harus pakai itu kalau pengen cepat, secepat ChatGPT. Kalau generasinya generasi 3 sampai ngetik halo, jawabnya bisa 5 menit kemudian. Nah, itu kalau pengen membuat AI sendiri itu bisa ya. Jadi pakai Ollama. Ollama di situ nanti banyak modelnya, ada DeepSeek, ada macam-macam. Ada yang paling ringan juga ada. Jadi di sini kalau untuk Claude, saya menekankan belajarnya kalau laptopnya itu pakai Windows, pakai VirtualBox. Setelah itu download image-nya itu model misal Ubuntu server, ada servernya. Jangan Ubuntu desktop. Desktop itu ada GUI-nya. GUI itu graphic user interface. Itu nanti kalau diinstal di VirtualBox berat. Tapi kalau Ubuntu yang versi server itu nanti modelnya text model atau CLI namanya, command line command line interface ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau adik-adik di sini sudah familiar menggunakan Linux yang mau pakai VirtualBox, terus diinstal Ubuntu yang server, terus pengen jadi cloud engineer, nanti servernya itu ada di AWS, di Google Cloud, itu gampang banget. Jadi udah familiar dengan Linux, hanya pindah yang dulunya itu localhost ya, atau 127.0.0.1 atau IP lokal, itu dirubah ke IP public. Hanya seperti itu aja. Jadi belajarnya sebenarnya tetap lokal. Nah, Ubuntu 24.04.3 LTS. Nah, sekarang itu versinya Linux Ubuntu, khususnya Ubuntu itu gampang banget untuk cara menerjemahkannya ya. Jadi misal itu ada tulisannya 24.04.3 LTS. 24 itu berarti dia itu munculnya di tahun 2024, ya kan? Setelah itu ada LTS. LTS itu long term support ya. Artinya itu dia bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Ya, biasanya 3 tahun, 5 tahun itu masih disupport. Disupport itu artinya apa? Ada update-annya, update-an security-nya. Nah, cara membaca versinya itu paling gampang Ubuntu. Nah, kalau saya lihat kurikulumnya di TKJ rata-rata SMK itu memang diajari Debian ya. Debian itu
kalau menurut silsilahnya itu bae ya. Ubuntu itu anaknya, ya anaknya. Debian itu orang tuanya. Nah, orang tuanya itu Debian. Semua sintaknya sama, ya. Semua sintaknya sama, repositorinya juga sama. Debian. Jadi teman-teman adik-adik SMKN 2 ini belum diajari tentang Linux. Apa memang pelajarannya belum ada? Sudah? Oh sudah. Bagus Pak Ali. Jadi Debian itu kalau saya lihat itu lebih lengkap. Kalau dibuat server dia lebih reliable. Reliable itu artinya apa? Tahu? Reliable itu nggak gampang error, ya. Reliable itu nggak gampang error. Ya. Jadi adik-adik di sini kalau bisa buat infrastruktur sendiri, ya, di rumah, pakai laptop yang harga murah nggak apa-apa, sama PC yang mini PC itu sekarang murah-murah banget, ya. 500-an itu sudah ada buat apa praktek jaringannya. Jadi gimana laptop ini bisa connect ke PC, setelah itu gimana laptop dan PC ini bisa connect ke internet dengan apa tambahan modem router. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan itu nanti gampang banget cara apa cara nyarinya. Jadi skillnya itu seperti itu yang diasah ya. Tadi siapa Mas Ujiansa, Firdiansa. Nah ini kan dari awal saya lihat skill apa yang yang perlu dikuati ya di TKJ. Pertama skill itu jaringan tentang peng-IP-an address ya. Jadi tahu gateway, tahu DNS. Nah, itu. Jadi di dunia internet itu kalau kita bisa ngeping Google sama ngeping 1111 atau 8888 yang DNS-nya Google, itu saya tanya, jika nggak bisa ngeping Google tapi bisa ngeping 111 itu artinya bisa connect internet apa enggak? Iya. Jadi adik-adik di sini ngetes jaringannya itu pakai ping ya. Nah, ya. Ping, ya coba ping Google. Ping Google. Ya. Nah, oke. Nah, ping Google ini sebenarnya prosesnya itu 2 kali dia. Sama ini Mas, ping titik ping titik, ping spasi 1.1.1 ya. Nah, oke, nah 1.1.1 itu DNS-nya Cloudflare ya. Jadi ini 2. Kalau di komputer atau laptopnya adik-adik ini bisa ngeping 11 tapi nggak bisa ngeping Google. Ini Pak. Bintangnya. Ini. Nah, itu udah. Nah. Ini kebetulan yang di ping Google ini pakai IPv6. IPv6 itu karakternya ini. Ini biasanya kenapa kok jadi IPv6? Ini pakai data soalnya ya, iya Mas ya. Ini laptopnya pakai paket data. Kalau pakai paket data, sekarang itu untuk provider Telkomsel itu pakai IPv6 semua. Jadi provider Telkomsel sama Telkom itu sebenarnya satu tingkat lebih bagus dibanding dengan provider lainnya. Kalau kita tahu cara kenapa IP laptop kita dapat IPv6. IPv6 ini IPv6 publik sebenarnya. Nah, 2404 ini. Nah, ini bedanya tadi saya ulangi ya. Jadi kalau kita ngeping 11
tapi nggak bisa ngeping Google, itu nanti yang bermasalah DNS-nya. Jadi cara ngecek jaringan, kalau kita itu cek satu ini bisa, tapi ping Google-nya itu nggak bisa timeout, itu yang bermasalah DNS servernya. Solusinya gimana? Ganti DNS servernya. Kalau adik-adik di sini pakai provider yang jadi satu dengan router Wi-Fi-nya, DNS-nya ganti dengan DNS gate sama dengan gateway. Jadi kalau gateway-nya itu 192.168.1.1, DNS-nya ganti seperti itu. Biasanya bisa, gitu ya. Biasanya bisa. Ya. Jadi adik-adik TKJ ini harus paham bedanya DNS sama internet. Jadi jaringan yang nggak bisa ngeping Google tapi bisa ngeping IP IP internet. Ini artinya komputer ini sebenarnya udah terhubung internet tapi nggak bisa ngakses website yang menggunakan domain yang ada tulisannya Google ini. Tapi kalau kita tahu IP-nya Google itu berapa, kayak 202 berapa, terus di browsernya itu diketik IP, itu bisa. Jadi yang bermasalah itu DNS-nya. Ya, jadi kalau jadi TKJ itu harus paham itu. Ini dasar banget. Beda lagi kalau nanti adik-adik di sini diajari tentang mikrotik. Mikrotik ada sekarang itu ada perangkat internet Wi-Fi yang lagi tren, namanya Ruiji ya. Nah, Ruiji itu sekarang lagi tren. Dan sekarang ini mikrotik tergeser dengan adanya Ruiji ini. Ruiji ini kasarannya ngomong gak ngerti basic jaringan, gak perlu belajar TKJ, dia bisa ngonfig Wi-Fi. Ruiji. Iya. Teman-teman coba di HP-nya cari. Iya. Ya wes. Ruiji Wi-Fi wes gitu aja. Engko nanti dibenerin sama Google biasanya. Nah, Ruiji tulisannya ya, Ruiji ya. Ini perangkat Wi-Fi yang lagi in saat ini. Ini kasarannya ngomong tanpa tahu basic jaringan dia bisa config. Bisa config itu maksudnya bisa nyeting, bisa disetting, orang awam itu bisa. Tapi kalau mikrotik atau Cisco itu harus orang TKJ minimal. Ruiji ini solusi. Nah, ini sebagai ancaman atau enggak ke depannya? Yang jelas juga ancaman, ya. Jadi ancamannya gini ya, ancamannya itu brandnya ini, pesaingnya brandnya ini yang jadi ancaman, tapi bukan ancaman buat adik-adik TKJ, bukan. Jadi dasar basic jaringan itu tetap dikuati. Jadi kalau ada trouble sebenarnya lebih mudah anak-anak TKJ untuk cara problem solvernya sebenarnya. Walaupun sama perangkat yang namanya Ruiji ini udah dibuat semudah mungkin. Jadi sekarang itu yang lagi ini nih. Dan hari ini tanggal 29 Oktober sampai 30 Oktober di Jogja sekarang itu ada Netfest. Netfest itu Network Festival. Semua brand ya netfest.id. Netfest ast.id. Nah, sekarang itu ada Netfest. Yang menyelenggarakan itu namanya Citra Web. Citra Web itu dulu identiknya dengan mikrotik. Sekarang dia itu enggak identik sama mikrotik sama sekali. Kenapa? Sekarang itu semua brand kayak Mikrotik, Ruiji, Ubiquiti, TP-Link itu bersaing sekarang itu saat ini. Ya, jadi dia nggak fanatik ke Mikrotik saja. Dan sejak COVID, Mikrotik Academy itu sudah nggak ada. Dulu memang ada beberapa sekolahan yang TKJ itu menggandeng Mikrotik Academy. Artinya apa? Adik-adik di sini ketika
sekolah di sekolah yang kerjasama dengan Mikrotik Academy dapat sertifikat mikrotiknya. Sekarang nggak ada, soalnya sudah persaingannya itu sangat ketat sekarang, gitu. Jadi dia nggak Nah ini brand jaringan semua. Ini ada brand namanya Teltonika ya. Teltonika